pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid, dan juga selamat datang, selamat pagi untuk yang di online Zoom. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baru ini Tuhan. Biarlah hari ini kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita Tuhan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebenarnya kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Berdiri atas janji Rajaku, Puji syukur, puji syukur bagi Yesusku. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri, ku berdiri atas janji-Mu, ku berdiri atas janji-Mu Yesusku. Ku berdiri atas janji yang teguh. Walau badai hidup berderu, Firman Allah sumber kemenanganku. Yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu Yesusku. selamanya kasih-Mu Tuhan takkan melepaskan kami. Amin. Selamanya kasih-Mu takkan lepaskanku. Kekuatan firman-Mu selalu mampukan diriku. Selamanya kasih-Mu takkan lepaskanku. Kekuatan firman-Mu selalu mampukan diriku. Selamanya kasih-Mu takkan lepaskanku. Kekuatan firman-Mu selalu mampukan. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu. Ku berdiri atas janji-Mu Yesusku. Berdiri atas janji-Mu Yesusku. Berdiri atas janji-Mu Yesusku. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap tinggal berdiri dan tetap kita mengucap syukur. Haleluya. Katakan, takkan pernah kita ragu kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Amin. Angkat tangan nih. Allah kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa kami. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami Kau Tuhan. tuntun Amin. langkahku. Katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Amin. sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami akan berjalan. bukan Amin. berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tangan. Katakan, takkan pernah kami ragu Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau tuntun langkah Kau kami pegang Tuhan. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Oh. Musik. Haleluya. Amin. Katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau. Kaulah Raja Amin. dalam Haleluya. hidupku, berkuasa Katakan sekali berjaya lagi, Yesus, untuk Kau. selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan. Amin. Kami akan berjalan tetap teguh Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami akan berjalan. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Masih semangat? Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, saya mau menceritakan sedikit bagaimana sebelum saya melayani sekarang ya. Mungkin sudah sering lihat saya singer, tapi kali ini saya memimpin pujian. Tapi sebelum ini, beberapa minggu ini kami mengalami, saya mau menceritakan sedikit, mengalami goncangan keuangan, saya bilang. Karena suami saya cuma pekerja harian, jadi kami mengalami begitu problema yang luar biasa. Setiap dia mengatakan kepada saya masih di sekolah untuk jaga anak-anak, saya merasa, Tuhan, Engkau tidak menolong kami. Tuhan tolong kami, tapi tidak ada jawaban bagi Tuhan. Dari Tuhan tidak ada jawaban, Tuhan diam. Biasanya kalau saya lagi ada masalah seperti itu, soalnya masalah ini sudah pernah terjadi saudara pada saat waktu PPKM tahun kemarin. Dan ini sudah sering terjadi sebenarnya Tuhan, tapi kali ini Tuhan tidak berbicara bagi kami, bagi saya juga khususnya. Tapi waktu kami masih bergumul, hari Jumat kemarin Bu Sharon WA saya, dan itu saya sudah
close, saya sudah matiin paket. Paginya saya baca sebentar, kita mentoring Purple Book. Saya bilang oke. Tapi pada saat itu sebenarnya hati saya dalam keadaan gundah gulana sebenarnya, karena suami saya benar-benar tergoncang keuangan kami. Saya dalam hati saya, Tuhan, saya harus bayar ini, tapi tidak ada jawaban. Puji Tuhan, saya tertidur sebenarnya waktu siang itu jam 2 Bu Sharon telepon, saya kaget. Aduh, ternyata saya ada janji sama Bu Sharon. Terus dalam firman itu yang kita bahas, padahal sebenarnya harusnya Purple Book itu sudah selesai dari minggu kemarin, tapi kami janjian minggu ini kita harus bahas. Jadi ternyata firman itu menguatkan saya dan menguatkan dan memberikan saya kekuatan, karena firman itu menjadi rema bagi saya. Firman itu ada di Wahyu 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. Ini yang Tuhan katakan. Jadi selama yang saya berdoa, pada saat suami saya WA saya di sekolah, saya kan lagi gundah gulana waktu itu, tapi saya nggak bisa balas. Saya cuma bilang sama dia, tetap tenang, karena saya ingat firman Tuhan, tetap tenang supaya engkau bisa berdoa. Tapi dia tidak bisa tenang, tapi saya yang harus tenang. Dan ini yang Tuhan jawab bagi saya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bersyukur sekali saya bisa menerima Bu Sharon. Oke, saya oke gitu. Jadi Tuhan katakan jangan takut, karena benar-benar saya sudah takut kan. Karena saya sama suami memang berjalan sendiri, cuma kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan waktu kemarin itu Pak Fian mengatakan lagu harus diganti. Sebenarnya waktu pada saat Pak Fian bilang kamu harus lead. Aduh, lagu apa yang harus saya bawakan? Ini. Aduh, gimana ya? Tapi Tuhan kasih lagu ini buat saya. Dan saya percaya lagu ini menguatkan saya. Lagu ini juga akan menguatkan saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di Zoom. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita, memampukan kita melewati berbagai cobaan. Dan saya yakin dan percaya apapun yang saudara-saudara alami, kita akan melihat kemuliaan, kita akan melihat jalan keluar. Amin. Mari kita katakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Kuatlah roh dan jiwa kita, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya. Mari kita berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Amin. Kau kekuatan kami, Yesus. Amin. Kau perlindungan kami. Bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Angkat tangan saudara. Amin, amin, amin. Biar saudara melihat bahwa Tuhan Allah yang menolong kita. Kau nantikan dan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan kesungguhan hati Tuhan. Amin. Dengan kesungguhan hati kita katakan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai
berserah Yesus, haleluya. Kau yang amin, haleluya Yesus, terima kasih. Kau yang ku sembah, Yesusku. Haleluya, amin. Kau pertolongan kami Yesus, kita sembah Yesus, amin. Amin, haleluya Yesus, amin. Kaulah yang kami sembah Tuhan, Kau pertolongan kami, firman-Mu yang selalu menguatkan kami, firman-Mu yang selalu menopang kami, firman-Mu yang selalu mengingatkan bahwa kami lemah. Kami harus kuat karena Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kau pegang tangan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami akan terbang tinggi bersama firman Tuhan. Kami bagai Raja Wali yang Engkau akan mengangkat kami jauh tinggi Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami Yesus. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Amin. Di tengah badai. Amin. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Amin. Kau yang kami nantikan Bapa. Amin. Amin. Kau perlindungan. Kau gunung batuku Yesus. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah, Yesusku. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, Angkat amin. Karena Engkaulah yang kami nantikan Tuhan, amin. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan sekali lagi, Engkau yang ku nantikan, amin. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Yesus kami Tuhan. Kami siap lebih dalam, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung dengan keluarga di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan pujian dan penyembahan pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 dikatakan,
Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita percaya dan mengamini ayat firman ini bahwa Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita memberikan persembahan bukan karena kewajiban dari gereja atau karena yang lain juga memberikan gitu, tapi Tuhan tahu sikap hati kita pada saat kita memberikan dengan sukarela, dengan penuh sukacita sebagai bentuk ketaatan kita dan rasa hormat kita dan kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan kita. Dan untuk persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di onsite, di sini ada kotak persembahan di depan. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan secara langsung, ada amplop yang tersedia di bangku masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan, saya mempersilahkan untuk memberikan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang di depan. Karena kita juga sekarang melakukan ibadah online juga melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin memberikan dalam bentuk e-money, kami menyediakan barcode QR yang tersedia di belakang bangku masing-masing atau yang tertera di layar. Silahkan untuk meng-scan langsung kepada QR barcode ini untuk memberikan persembahan. Dan juga kami menyediakan bank transfer bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara transfer. Untuk rekening yang pertama adalah untuk rekening untuk persembahan dan persepuluhan, dan kami juga menyediakan rekening untuk pembangunan gereja. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki hati untuk mengambil bagian untuk mengembangkan gereja ini, untuk membesarkan gereja ini juga supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa kita jangkau, kita menangkan di gereja ini, silahkan memberikan transfer kepada rekening yang kedua. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hadirat-Mu Tuhan yang turun di atas kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai bentuk ketaatan kami dan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang tahu Tuhan. Kami memberikan dengan tulus, ikhlas, sukarela, dan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan ini, persembahan ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan biar persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk perlebaran kerajaan-Mu, boleh dipakai Tuhan untuk membuat nama-Mu semakin dikenal banyak orang. Kami serahkan persembahan ini, kami sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dan sebelum kita melanjutkan, saya ada beberapa pengumuman di dalam minggu ini. Untuk minggu ini, hari Sabtu depan kita ada Youth Fellowship, buat anak-anak youth kita bersukacita bersama. Setiap hari Sabtu kita berkumpul di tempat ini untuk mengadakan Youth Fellowship. Dan dalam bulan ini kita masih ada di seri live. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang leadership. Dan kemarin kita belajar mengenai integrity. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai faith. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk series ini. Ajak adik-adik, teman-teman, dan juga mungkin anak-anak yang berusia 13 sampai 23 tahun, jadi ini range-nya lumayan panjang dari teen, high school sampai dengan kampus untuk bergabung bersama-sama, beribadah dan juga berfellowship, bertumbuh bersama dengan anak-anak youth yang lainnya. Dan selanjutnya gereja ini ada, gereja ini berdiri, gereja ini bertumbuh karena ada orang-orang yang berdoa. Karena jemaat yang memiliki hati juga yang berdoa untuk gereja ini, karena itu adalah menjadi dasar dan fondasi dari gereja ini. Jadi saya mengundang juga Bapak Ibu untuk menghadiri doa jemaat yang kami adakan setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom.
Dan ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang memiliki hati untuk berdoa bersama, bagi pokok-pokok doa yang sudah ada, yang sudah dipersiapkan juga oleh tim pastoral dan tim doa juga untuk kita bersatu hati berdoa untuk gereja ini. Jadi ini Zoom linknya nanti akan dibagikan melalui WhatsApp atau bisa menghubungi live group leader masing-masing. Oke, baik. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua, saya percaya, dan beliau adalah tim pastoral dari Every Nation Jakarta Kuningan. Mari kita sambut Pastor Jesse Karawan. Cek. Baik, selamat pagi ya Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, lama sekali kita tidak ketemu. Hampir 8 bulan kali ya. Saya melihat luar biasa saudara bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ya, terakhir waktu kita dedikasikan gedung ini, kita berdoa di tempat ini. Dari tempat yang kecil kita pindah sini, ini nggak cukup saudara. Amin. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, dan kita akan move ke tempat yang lain lagi. Saudara beriman itu? Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih buat Pastor Raswan, tolong clicker saya. Ya, yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini untuk berbicara kebenaran firman buat saudara. Dan mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau berbicara, memberikan mata hati yang terang kepada kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami, tuntun kami, berikan ketaatan kepada kami, sehingga firman itu berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Baik, siapkan hati, pikiran saudara, kita akan belajar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ini udah jalan nih? Oke. Nah, saudara kalau punya catatan, saudara bisa catat. Ya, tapi paling penting saudara buka hati pikiran saudara, karena Roh Kudus akan bekerja. Saya percaya di akhir preaching ini, kalau Tuhan menyuruh saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, saudara jangan keraskan hati saudara. Sementara preaching ini berjalan, Holy Spirit akan bekerja, touching your heart. Dan kita aminkan setiap kebenaran firman. Amin. Dan Dia akan bekerja. Bukan kita, bukan pengkhotbah, tapi Roh Kudus saat ini yang bekerja dalam diri saudara. Seberapa haus, seberapa lapar saudara, itu menentukan berapa saudara mau diubahkan oleh Tuhan. Kekristenan bukan agama, tapi hidup kita yang berubah di dalam Tuhan. Bukan sekedar aturan, tapi hidup yang diubahkan oleh Tuhan yang akan memberkati begitu banyak orang lain. Amin. Dalam seri Created to Be, manusia, engkau diciptakan sebagai apa? Sebagai manusia, di creator oleh Tuhan sendiri. Saudara lihat, Anda diciptakan sebagai apa? Sebagai manusia. Amin. Perhatikan ini, saudara diciptakan sebagai manusia di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuk dunia ini, apalagi di kota metropolitan. Ya, kita lihat orang banyak hidup tanpa tujuan. Mereka punya aktivitas, tetapi mereka nggak mengerti apa yang sedang mereka kerjakan. Di ujung jalan sana ada yang duduk termenung, di jembatan, di rumah sana, di dalam kamar ada yang merenung hidupnya. Mungkin seperti Ibu Jane tadi kesaksian, ya. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak hambatan yang terjadi. Oh no, nggak ada yang tahu. Begitu banyak orang yang bergumul dalam segala macam masalah mereka. Ya, ada yang pergi tidur kemudian mencoba untuk melupakan, malam minggu ada yang pergi dugem, ada yang kemana dan coba untuk forget it semuanya. Tetapi kemudian setelah dia sadar, masalah itu kembali ada. Amin. Di satu sisi kita seperti ini hari Minggu, wah memuji menyembah Tuhan, luar biasa. Ada yang di Purple Book, ada yang wah semua hidup. Tapi begitulah kehidupan dinamika dunia ini. Nah saudara, sebelum Alkitab berkata, sebelum sungguh-sungguh kita mengenal siapa kita sebagai manusia dalam kesibukan ini, kita harus mengerti siapa kita sesungguhnya. Amin. Saya mulai dengan kesibukan seperti tadi.
Ada satu cerita di Amerika beberapa waktu yang lalu. Di dalam satu hotel, kemudian ada ruangan sebelah, ya. Sementara ada kebaktian seperti ini, hiruk pikuk memuji menyembah, meninggikan Tuhan dengan luar biasa. Puji-pujian, semua bersorak, wah melompat menari. Di satu tempat tidak jauh dari tempat kebaktian seperti ini, ada satu ruangan dan ada seorang wanita yang ada di sana, yang bergumul tentang kehidupan dia. Dia sedang menangis, sedang berjuang tentang kehidupannya. Dia tertolak, ditinggalkan oleh suaminya, anak-anaknya, dan dia merasa dia nggak layak untuk hidup. Dia begitu putus asa, ya. Dia begitu ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Bahkan dia merasa bahwa dia bukan manusia, dia nggak layak. Ya, di dalam semua kehidupan dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat, harus dia lakukan. Di tengah pujian penyembahan, tiba-tiba ledakan dar. Saudara, wanita ini menembak dirinya dengan rasa putus asa. Sementara di ruangan sebelah, pujian penyembahan. Saudara, karena tidak ada gambaran, nggak ada tujuan hidup. Di akhir zaman seperti ini, iblis berusaha untuk menghancurkan, untuk mengambil kehidupan manusia, karena dia mau neraka itu penuh. Dia berusaha untuk menutup setiap pikiran kita. Mungkin saudara yang sedang menyaksikan di Zoom juga saat ini. Dia mau supaya kita kehilangan tujuan hidup. No matter gak ada masalah orang pergi ke gereja, gak ada masalah betapa aktif, betapa serius engkau melayani Tuhan. Tapi kita ditutupin mata kita supaya kita tidak mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Dan kita tidak mengenal siapa diri kita. Itu yang terjadi, saudara. Amin. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Itu pertanyaan Ibu Jane tadi kan? Saya percaya. Roh Kudus yang menuntun firman ini sesuai dengan kesaksian saudara. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Saudara, saat ini manusia bukan tidak percaya adanya Tuhan. Zaman postmodern ini bukan orang nggak percaya ada atau tidak ada Tuhan. Semua orang percaya ada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, tetapi apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa ini terjadi pada saya? Ya kan? Kenapa terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus bergumul dengan keuangan seperti ini? Kenapa saya harus bergumul dengan sakit penyakit ini? Kenapa saya harus bergumul dengan penderitaan ini? Kenapa ini tidak seperti nggak ada penyelesaian dalam hidup saya? Saya tidak meragukan Tuhan, tapi saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Berapa banyak kita seperti ini? Haleluya, amin. Saya percaya Roh Kudus sudah berbicara kepada saudara pagi hari ini. Saudara juga yang menyaksikan di Zoom saat ini. Berapa banyak pertanyaan ini timbul dalam diri kita? Mungkin kisah ini biasa kita dengar. Amin. Biasa, mungkin kita juga hampir mengalami ini. Berapa banyak kita seperti ini? Saudara, Tuhan mau kita mengerti apa hati Tuhan. Di dalam Kejadian, kita akan bahas Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tapi poinnya, saya ingin saudara memperhatikan ayat 26 karena ini ayat sangat favorit. Yang saudara tahu, tapi kalau saudara tidak mengerti ayat ini, maka kekristenan saudara seperti nggak ada di jalan yang bingung, ada di jalan yang bingung dan tidak mengerti siapa hidup saudara. Pada harinya Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan sudah dijadikan bukan seperti makhluk ciptaan yang lain. Saudaralah handmade-nya Tuhan. Spesial. Ya, begini manusia diciptakan. Dari debu tanah, Tuhan menciptakan manusia itu.
Saya buka lebih bagus. Ya. Diciptakan manusia. Diambil diciptakannya dia. Baru Tuhan meniupkan nafas hidup. Ada nafas kehidupan. Ya. Manusia bukan makhluk sembarang. Saat ini pun saudara, di-create Tuhan untuk saudara lahir dalam rahim kandungan ibu saudara. Tuhan yang menciptakan saudara. Dia membentuk dalam janin saudara. Dan kalau Tuhan menciptakan sesuatu bukan tidak punya tujuan. Alkitab berkata, segala sesuatu yang diciptakan Allah punya maksud dan tujuan. Tidak tiba-tiba. Jadi manusia Tuhan kayak, wah manusia, untuk apa dia ya? Tuhan punya planning buat saudara. Nah ini akan kita belajar hari ini. Kalau kita tidak mengerti untuk apa kita diciptakan. Kenapa saya diciptakan? Maka saudara tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dari saya. Maka hidup kita akan selalu menuntut. Memblame orang lain, menyalahkan keadaan. Lama-lama kita menyalahkan diri kita. Seperti wanita ini akhirnya dia tidak layak sebagai manusia. Dan dia dor dirinya sendiri. Tapi kalau saudara mengerti sebagai jemaat Tuhan. Saudara, firman Allah menghidupkan kita. Semuanya dimulai dari firman. Berfirmanlah Allah. Hidup kita dimulai dengan firman. Jadi kalau hidup kita tidak terlepas, tidak boleh terlepas dari yang namanya apa? Firman. Nggak bisa. Nggak bisa hanya pakai akal-akal kita. Hidupmu harus dimulai dengan firman. Karena segala sesuatu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Selama kita tidak lihat blueprint kita, selama kita tidak tahu cetak biru kita, siapa kita, siapa Yesus ini, maka Yesus akan hidup sembarang. Kita nggak ngerti. Saudara akan hidup sembarang. Bukan tidak punya aktivitas ya. Tapi saudara gagal. Tidak mengerti, tidak melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah Adam, manusia pertama. Diciptakan dari debu tanah. Kalau saya lihat orang mati, orang meninggal ya dikubur dari debu kembali kepada debu, tam. Dilemparkanlah ya. Dari Adam, manusia, debu tanah. Namanya Adama. Adama itu artinya tanah. Maka dinamakan Adam. Kemudian Adam itu menamakan ruh rusuknya namanya Hawa. Ya, dari situ ya, kisahnya. Ini manusia. Spesial. Handmade. Jadi saudara bukan ecek-ecek. Amin. Bukan tiba-tiba. Hormati diri saudara. Hormati teman saudara. Hargai hidup saudara. Berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Sesungguhnya, untuk apa saya ada di dunia ini? Kan kembali seperti itu. Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Saudara, ini harus menjadi pertanyaan kita. Untuk apa saya ada di dunia ini? Begitu banyak potensi yang terkubur. Saudara lihat kuburan di Batu Nisan? Si A lahir pada tahun 1900, tanggal sekian. Kemudian garis track, salib. Dead. Mati Januari 1950. Mungkin 50 tahun. Pendek sekali. Terus saudara dengar ceritanya, dia nggak tahu dia jadi apa. Nggak tahu, nggak jelas juga. Begitu banyak yang potensi terkubur. Dan dia nggak ngerti, dia nggak berbuah. Bahkan dia membenci kehidupan dia. Dia nggak siap hadapi realita dinamika kehidupan ini. Kalau mati, mati biarlah. Kalau mati, saya nggak sedikit selayani orang. Kalau mati, matilah Pak. Untuk apa? Saya juga nggak dihormati orang. Saya rasa diri saya nggak berharga. Saya rasa nggak tahu ya. Tuh, Bapak percaya Tuhan? Oh, saya percaya. Tapi kalau saya nggak tahu dia ada atau enggak. Mungkin dia ada bagi orang lain, tapi bagi saya mungkin tidak. Halo. Sehingga saudara tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Semua aktivitas saudara. Amin. Hanya saudara. Tindakan fisik saudara. Sebelum saudara memikirkan Allah, pertanyaan tentang hidup ini tidak akan punya arti. Saya suka ini pernyataan dari Bertrand Russell. Dia seorang ateis. Dia seorang penulis, ahli matematika dari Britania Raya. Ya, dia menulis banyak tentang sejarah. Dia menulis banyak tentang filsafat, orang filsuf.
Dia menulis banyak buku tentang sejarah, bahkan buku agama. Tapi pada akhirnya dia berkata, sebelum kita bertemu Tuhan, kita mengenal Tuhan. Hidup ini nothing, gak ada apa-apanya. Saudara lihat, seorang ateis, saudara yang memperdalam, akhirnya makin dalam, makin tidak mengenal Tuhan, dia makin mengenal Tuhan. Seberapa haus dan laparkah saudara pagi hari ini? Amin. Seberapa haus dan laparkah saudara pagi hari ini? Apakah saudara mau tinggal dengan kesengsaraan saudara? Apakah saudara mau hidup dengan malapetaka yang saudara alami? Saudara berasa tidak ada kekuatan apa-apa. Saudara pasrah. Saudara, kita tidak bisa orang menjadi orang pasrah. Kita tidak bisa menjadi orang yang menyerah. Tapi saudara harus menjadi orang yang berserah kepada Yesus. Saudara mengangkat tangan saudara, dikatakan Tuhan akan turun tangan dalam hidup saudara. Suatu ibu Jane menyerahkan hidupnya, mengangkat tangannya, surrender kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Ia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di dalam keluargamu. Dia ada dimanapun kita berada. Dia Allah omnipresent. Allah maha hadir dimanapun saudara berada. Jangan berkata dia tidak ada. Iblis berusaha untuk menutup pikiran saudara. Supaya saudara tidak mengenal siapa Yesus. Supaya saudara tidak mengenal siapa Yesus. Supaya saudara tidak tahu siapa diri saudara. Kalau saudara nggak tahu siapa diri saudara diciptakan dalam Tuhan, saudara tidak pernah mengerti tujuan hidup saudara. Amin. Bagaimana hidup kita? Di dalam pelayanan saya begitu banyak melayani orang dengan segala macam versi, segala macam keadaan. Kita nggak mengerti. Memang kita nggak mengerti. Saya tidak mengerti, saudara. Tuhan yang mengerti saudara. Saya hanya membawa saudara mengenal siapa Yesus. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan mengerti. Karena saudara mendapatkan firman. Nah, firman itu adalah Allah. Dan hidup kita dimulai dengan firman. Bangunlah setiap pagi dengan baca firman. Maka kau dapatkan kehidupan 24 jam. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa kita? Wow. Ini ekstra. Ya. Kalau kita melihat ini, kita melihat hal yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa? Seseorang. Amin. Dan apa yang kita lakukan mengalir dari apa yang Dia ciptakan. Saudara diciptakan menjadi seseorang, the man. Itu dulu. Manusia. Beda, mulia. Bukan seperti hewan-hewan. Bukan pohon-pohon. Beda. Dan yang tahu saudara adalah Tuhan, karena Dia pencipta. Amin. Kalau saudara saya kasih barang, sesuatu barang yang asing dan belum pernah saudara lihat. Kalau handphone saudara anak kecil pun tahu. Satu barang yang belum pernah saudara lihat, saya berikan kepada saudara. Saudara pikir apa ini? Ya, saudara akan lihat, saudara nggak pakai. Tapi mungkin itu barang begitu berharga yang bisa menuntun kehidupan saudara. Sampai saya berikan manual booknya kepada saudara. Nah saudara baca, oh ternyata luar biasa barang ini. Berapa banyak hidup kita seperti ini? Kita beli peralatan dan kemudian kita cuma tahu pakai on, pakai biasa. Terus lama-lama ada yang ngajar kita, enggak gitu Pak, ini lebih bisa, fiturnya lebih, wah saya baru tahu. Wah ternyata luar biasa ya, oh banyak yang saya bisa bikin. Saya gitu gaptek saudara. Saya juga seperti itu. Oh ternyata bagus ya, ternyata saya punya paling canggih. Biar yang paling canggih handphone saudara. Kalau saudara nggak tahu pakai, saudara cuma tahu kirim WA. Ya nonton YouTube lah begitu. Ya halo. Terus saudara pinjam komputernya orang, barangnya orang, tolong dong. Padahal kita punya bisa. Seperti gitu ya. Shepherd tolong dong bikin ini. Itu kan bisa di handphonenya Dedi itu bisa. Oh ya, coba. Oh iya bisa ya. Nah, betapa pintar Pastor Yesi. Luar biasa. Jadi Tuhan menciptakan kita seperti itu. Tujuan hidup kita dari Tuhan. Dari Tuhan lebih daripada prestasi saudara. Lebih daripada hal-hal yang lain yang saudara banggakan dalam hidup saudara. Lebih daripada ketenaran saudara. Lebih daripada ketenangan saudara. Lebih daripada kebahagiaan saudara. Tuhan beri yang lebih daripada itu. Amin. Kita hidup. Kita mau melakukan. Buat keluarga, untuk mimpi-mimpi kita. Tuhan bisa berikan lebih daripada itu. Jadi saudara hidup untuk apa? Saya mau jadi kaya Pak. Saya mau jadi top. Bukan itu tujuan hidup yang dari Tuhan. Amin. Mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi panglima. Bukan itu tujuan Tuhan.
Tuhan mau saudara mengenal siapa saudara. Tuhan saudara mau mengenal, saudara mengenal siapa dia. Ketika saudara mengenal dia, maka semua yang tadi dapat saudara arahkan. Ketika saudara menjadi sesuatu seperti apa yang saudara pikir, apa yang saudara mau, dan saudara perjuangkan dalam hidup saudara, dan saudara jadi, belum tentu itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu bisa jadi salah arti, salah guna. Amin. Saudara lihat Hitler, jadi dia. Jadi, amin. Tapi jadi pembinasa. Haleluya, amin. Jadi, banyak orang-orang yang kita lihat sejarah-sejarah yang lalu, jadi. Tapi jadi menurut ambisi dia. Semua ketenaran, semua pangkat, semua jabatan, semua kekayaan dipakai untuk menghancurkan orang lain. Itu kan yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang saudara kejar dalam dunia ini? Apa yang saudara kejar dalam hidupmu? Bawa cita-cita, bawa impianmu saudara mengenal Tuhan yang pertama. Dia menjadi priority kita. Semuanya diawali dengan Allah. Amin saudara. Anda dijadikan oleh Allah. Kamu dijadikan oleh Yesus. Kita harus memahami siapa diri kita. Kolose 1:16 berkata, karena di dalam dialah. Dalam siapa? Dalam dia, di dalam Yesus. Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Kolose, telah diciptakan segala sesuatu. Apa itu sesuatu? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Malaikat-malaikat diciptakan Tuhan. Singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan siapa? Oleh dia dan untuk dia. Tuhan yang tahu. Segala sesuatu. Artinya ini masa depan saudara. Even satu bangsa, kalau bangsa ini tidak mengenal Tuhan. Satu kerajaan, kalau kerajaan tidak mengenal Tuhan. Saudara lihat dalam perjanjian lama. Bahkan Israel suatu tidak mengenal Allah, suatu dia melupakan Tuhan. Habis binasa mereka. Dua kerajaan utara dan selatan karena tidak mau mengenal Tuhan, memberontak terhadap Allah, mereka dibuang di Babilonia. Mereka anggap enteng suara kenabian. Mereka ingin mengangkat raja bagi mereka sendiri. Padahal Tuhan menciptakan bangsa yang menjadi bangsa teokrasi dan mereka mau menjadi bangsa yang monarki. Mau jadi kerajaan karena di sebelah tetangga kita kerajaan punya kerajaan. Hei, Tuhan punya panggilan yang spesial buat bangsa Israel. Kalau setiap bangsa nggak mengenal Tuhan, makanya dikatakan umatku, kalau umatku bersujud menyembah, mencari wajahku, bertobat dari jalan yang jahat, maka aku Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Ketika saudara bertobat, saudara memulihkan hidup keluarga saudara, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Ini bicara pangkat, jabatan saudara, pelayanan saudara, semuanya ini dari Tuhan untuk Tuhan. Kita tidak take granted, kita tidak ambil keuntungan dari Tuhan. Untung apa? Kita. Saudara untuk apa? Oh, saya rugi Pak. Ya, kita harus lakukan ini buat Tuhan. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidupmu. Alkitab berkata bahwa di dalam tangannya terletak segala sesuatu yang hidup dan nafas setiap manusia. Kita masuk. Berfirman Allah, manusia, the man. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu tadi. Dan diciptakan Tuhan menurut apa? Gambar dan rupanya. Begitukah binatang yang diciptakan? Begitukah pohon-pohon? Tidak. Tetapi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Dari ayat ini pertama. Tuhan sudah mengatakan engkau spesial di mata Tuhan. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini bukan dua kata, ini satu kata yang dipakai biasanya our image, our likeness, gambar dan rupa itu berulang bergantian sesuai kebutuhan konteksnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sebentar kita belajar. Ya. Tapi Tuhan sedang berbicara. Ini pertama kali sebenarnya kalau kita melihat pelajaran tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Begitulah manusia.
punya sifat secara natural dari Tuhan. Punya roh dari Tuhan. Punya spirit, punya soul dari Tuhan. Dari Zelem dan Demuth. Dari bahasa Ibrani. Gambar atau patung. Bisa saudara baca itu? Terlalu kecil. Gambar, patung, model yang asli. Itu Zelem. Kemudian Demuth, salinan, tembusan yang asli. Menyerupai. Nah sebentar saudara lihat, ini bahasa Ibrani. Tapi sebentar kita lihat, saudara lihat kenapa ditulis seperti ini. Tidak dijelaskan lebih lagi apa maksudnya ayat ini. Tapi sebentar saudara akan lihat. Kemudian ini yang paling populer dalam bahasa Latin, Imago Dei. Saudara teologi saudara tahu ini. Amin. Saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada yang mengatakan itu tiruan, tapi bukan tiruan. Amin. Karena saudara spesial, saudara tidak tiruan, saudara bukan barang KW. Karena setiap orang spesial di mata Tuhan. Dalam womb ibu saudara, saudara diciptakan spesial dengan satu tujuan. Jadi bukan tiruan. Yang meniru saudara mengikut-ikut orang. Oh dia begini saya akan buat seperti dia, begini saya akan buat seperti ini. Saudara meniru gaya orang lain, saudara meniru style orang lain. Saudara mencuri, saudara bajak pekerjaan orang lain. Nah itu tiruan. Maka saudara berkhotbah orang khotbahnya orang lain. Itu tiruan. Amin. Manusia suka begitu kan? Tapi kita bisa mendengar dari Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Seperti berbicara kepada saya. Dia akan berbicara kepada saudara. Dia akan beritahu isi hatinya kepada saudara. Isi hatinya kepada saya. Untuk saya beritakan kepada saudara. Dan kepada saudara yang di rumah juga. It's Jesus. Imago Dei. Kemudian dalam perjanjian baru Yunani, eikon, bentuk yang asli atau perwujudan yang dilukiskan yang tampak. Nah, saudara mengerti dulu unsur gramatikal daripada kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi saudara tidak bingung. Kalau bingung saudara jadi sesat nanti. Nah, mari kita masuk. Saya mengantar saudara ini. Saudara, berapanya saudara tahu patung ini? Ya, saudara yang pernah ke Mesir, saudara lihat di buku-buku di mana juga, ya saudara lihat sekarang. Ini begitu banyak di wilayah-wilayah di daerah Timur Tengah kuno, waktu itu dibangun. Tujuannya untuk apa? Patung-patung ini yang di Timur Tengah kuno bukan perhiasan seperti patung-patung yang ada di kota Jakarta. Seperti zaman ini. Pada umumnya patung ini dibuat untuk menggambarkan dewa atau raja. Dan patung seorang raja melambangkan apa? Otoritas dan kuasa raja itu. Makanya Firaun bangun. Supaya orang tahu dia pernah ada. Firaun pernah ada. Dia pernah hidup dan dia punya kuasa. Apabila seorang raja menguasai daerah baru, dia akan mendirikan patung dirinya di sana untuk melambangkan kuasanya. Dan pada waktu raja itu kembali ke tempatnya, meninggalkan tempat di mana dia invasi di situ, ya saudara, patung yang ditinggalkan disebut gambar dan rupa raja itu. Nah itu, gambar dan rupa raja itu. Dan akan mewakili otoritasnya. Jadi waktu orang macam-macam di daerah wilayah kekaisarannya, di tempatnya, dia melihat patung itu, wah dia jadi takut. Dan dia tahu ada raja. Itu pengganti CCTV. Saya nggak boleh bermain-main. Ini wilayahnya dia. Jangan kita main-main teman di sini. Jangan kita adakan perampokan. Nggak ada koboi di situ. Jangan. Bahaya ini. Firaun, men. Nah, kira-kira begitu ya. Dia menunjukkan kekuasaannya. Sama dengan kita. Nah, pada zaman Taurat ini dibuat, kitab Kejadian ini saudara, tidak dijelaskan lebih lagi. Tetapi orang Israel, konsep orang Yahudi sangat mengerti. Waktu dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka langsung mengerti itu Zelem, itu Demuth. Saudara mengerti? Itu Zelem, itu Demuth, artinya seperti ini. Mereka langsung mengerti, oh makanya kita ini adalah gambar Allah. Rupa Allah, berarti kita representasikan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Amin. So, jangan sembarang dengan hidup saudara. Jangan bermain-main dengan hidup saudara. Kalau saudara jelek, saudara hidup saudara, perbuatan saudara, orang akan lihat apa Tuhan. Amin.
Itulah hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia disebut sebagai ciptaan Tuhan. Manusia punya keterbatasan. Amin. Manusia punya kelemahan karena dari debu tanah. Dia diciptakan khusus, dia spesial, tapi dia juga hina karena dari tanah. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Saudara kita spesial, tapi Tuhan juga tahu bahwa saudara juga hina. Spesial dan hina. Ini kita tidak bisa sombong. Seberapa puncak karier saudara, seberapa hebat saudara, seberapa besar terkenal saudara. Semua ini hanya titipan dari Tuhan. Amin. Seberapa hebat saudara. Kita punya kelemahan. Dan manusia hidup dalam anugerah Allah. Apa yang kita perlu sombongkan? Dan manusia diciptakan laki-laki maupun perempuan. Dan manusia, saudara, adalah mandatarisnya Allah. Kalau dulu kita tahu presiden adalah mandataris MPR. Dia harus bertanggung jawabkan pada waktu tertentu, sidang tertentu kepada MPR. Saudara, pada akhirnya kita adalah mandataris Allah. Artinya kita mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita kepada siapa? Siapa? Tuhan. Di dunia ini kepada siapa? Mungkin kita bisa bohong, kita bisa nipu, nggak ada yang lihat kita. Tapi pada akhirnya, saudara akan bertanggungjawabkan kepada Allah. Pada akhirnya nanti, orang-orang benar akan berdiri di dalam takhta pengadilan Kristus yang disebut sebagai Bema. Dan saudara akan berdiri di sana untuk menerima upah saudara, dikalungkan upah saudara. Setelah manusia diangkat pada akhir zaman, saudara akan berdiri sebagai Yesi. Dan menerima upah dari Tuhan. Ketika pekerjaan saudara itu bermain-main dalam dunia ini, ketika saudara hanya anggap semua sepele, kita akan terbakar seperti dari rumput kering, jerami. Tapi ketika hidupmu berbuah bagi Tuhan, maka engkau akan seperti emas. Maka engkau dapat upah dari Tuhan. Itulah Bema. Takhta pengadilan Kristus. Di sana saudara dan saya akan berdiri mempertanggungjawabkan kehidupan saudara. Bukan untuk masuk neraka. Itu takhta putih, cerita lain untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi kita pun setelah bertobat harus mempertanggungjawabkan diri kita. Apa yang kita perbuat dalam dunia ini. Amin. Kita gambar dan rupa Tuhan. Jadi saudara mengerti. Saudara, gambaran Allah. Amin. Tetapi dosa. Dosa, semua ini dosa. Akar permasalahannya adalah dosa. Dan lebih parah kita tidak mengerti apa itu dosa. Karena sudah terlalu kebal dengan dosa. Kita nggak tahu lagi. Semua yang kita lakukan berulang-ulang kebiasaan-kebiasaan. Kita nggak tahu itu kalau berdosa atau tidak lagi. Karena itu menjadi cara hidup kita. Saudara, karena dosa. Karena manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia diiming-iming oleh iblis. Manusia ditipu oleh setan. Akhirnya manusia itu malu dan telanjang. Dan berlari pakai cawat dari daun-daun. Dan Tuhan mencari mereka karena dosa. Dosa manusia kehilangan mandat. Dosa membuat saudara kehilangan otoritas. Dosa membuat kita kehilangan gambar diri kita. Sehingga kita tidak pede, kita malu, kita tertolak, kita dusta. Amin. Kita sombong. Kita seperti orang yang ditawan, kehilangan otoritas karena dosa. Dosa. Dan dosa sinful nature yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu terus turun. Maka semua orang sudah berdosa. Termasuk saudara dan saya. Kita kehilangan semuanya. Kita tidak mengerti. Amin. Kita bertobat, kita lakukan lagi. Kita diikat. Kita malu. Kita takut hadapin hidup ini. Saya nggak berani hadapin hidup ini. Mungkin saudara yang menyaksikan juga program ini. Di Zoom. Saudara mengalami pergumulan. Nah, saudara tidak mengerti hidup saudara. Tapi dengar baik. Yesus mengasihi saudara. Yesus mencari, Adam, di manakah engkau, Adam? Ini aku, Tuhan. Aku malu, Tuhan. Saudara, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Yeremia mengatakan,
Bangsa yang tolol. Amin. Kemudian saudara kita lihat rujukannya dalam Matius 13 ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Ini Yesus yang bilang. Yesus merujuk kepada kitab Yeremia dan juga ada tertulis dalam kitab Yesaya. Sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan kepada mereka yang bukan murid-murid. Yesus selalu menyampaikan perumpamaan kepada bukan murid. Tapi kepada muridnya dia panggil dan berkata, aku beritahu kepada kamu ya, maksud perumpamaan tadi adalah ini. Sehingga kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan, saudara akan raih-raih firman Allah. Oh mungkin maksudnya begini, oh mungkin maksudnya begini, oh mungkin begini. Nah, kita sesat kan? Kita salah jalan kan? Tapi kalau saudara menjadi disiplinnya Tuhan, muridnya Tuhan, disciple-nya Yesus, saudara akan duduk dan Tuhan akan menerangkan kepada saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saudara mengerti untuk apa firman Tuhan itu. Apa yang harus saya lakukan, apa keputusan yang harus saya ambil hari ini. Dalam ketakutan dalam semua hal. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Coba baca firman. Coba rajin aktivitas gereja. Tidak mengerti. Kenapa? Dosa. Orang takut bicara dosa. Kalau bicara berkat, wah aminnya luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mulai bicara dosa? Itu yang iblis. Padahal ini kita harus menyadari ini. Inilah keterhilangan manusia. Amin. Seperti patung ini tadi kan. Ini patung, akhirnya jadi seperti ini. Hanya jadi patung. Punya kepala, tapi gak punya otak. Gak mengerti. Ya kan? Memang bisa pikir tuh patung. Tidak, amin. Punya mata, tapi nggak melihat. Berapa banyak kita Kristen seperti ini? Punya kepala, nggak ada isinya. Cara rohani nggak tahu, pokoknya apa firman tadi? Bagus, cakep, cakep. Ya apa? Nggak tahu. Besok lupa, dicuri oleh setan, amin. Seperti tanah benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara tahu tanah di pinggir jalan? Itu perumpamaan tanah ada di pinggir jalan kan? Maksudnya apa itu? Saudara taruh benih di pinggir jalan. Karena diinjak-injak orang. Orang tidak mau jalan di tengah aspal kan? Orang jalan di pinggir aspal. Dan itu diinjak. Dan jadi keras dan mati. Kalau firman tidak jatuh di tanah yang subur. Diinjak-injak oleh setan, dicuri, dimakan. Dibawa lari. Hatimu menjadi keras oleh firman. Bodoh amat. Saya buat gini juga. Enggak ada juga orang yang pusing tentang saya. Who knows? Ujung-ujungnya tadi seperti perempuan itu. Punya kepala, nggak punya otak. Punya mata, tidak melihat. Punya telinga, tidak pernah mendengar. Amin. Punya mulut, nggak tahu untuk apa. Punya dada dia. Punya dada, itu patung punya dada. Tapi nggak ada kasih, nggak ada hati. Nah, akhirnya jadi patung yang mejeng. Patung hiasan. Amin. Dan orang lihat saudara seperti orang Kristen patung. Saudara akan seperti ini. Mall, Indomaret atau toko-toko apa saja. Saudara lihat itu? Atau kodok. Kucing. Ya. Karena apa? Dosa. Saudara, kita harus percaya. Saudara mau jadi apa? Kita harus punya peta hidup. Waktu saya belajar tentang peta hidup. Saya belajar tentang pendidikan agama Kristen. Saya belajar tentang peta hidup. Saya bersyukur sekali belajar ini. Dan saya tahu Tuhan, saya bersyukur. Saya tahu. Saya mau jadi apa nanti? Yesi mau jadi apa? Suatu saya nggak ada nanti. Orang akan mengenang saya seperti apa. Saya harus punya tujuan dalam hidup saya. Saya mau nanti saudara. Saudara lihat, ketika orang ada di peti mati. Dan semua orang berada di sana. Semua orang akan melihat mayat itu. Dan ada yang berkhotbah, ada yang menyanyi. Mungkin di famili keluarga saudara. Dan orang akan tahu siapa saudara. Saya mau ketika itu nanti terjadi. Sampai waktunya Tuhan. Orang akan melihat.
Dia Pastor Yesi. Dia seorang pengkhotbah. Dia seorang perintis jemaat. Dan kalau saya mau itu terjadi, dari hari ini, dari yang lalu saya sudah persiapkan hidup saya. Itulah peta hidup saya. Itulah di akhir hidup saya. Dikenang orang seperti itu. Next generation. Orang kan dari mulut ke mulut berkata, kalau lihat foto saya, bukan lagi patung. Lihat foto saya kenal ini. Papa saya pernah cerita, nenek saya pernah bercerita kepada papa saya. Dan saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia seorang yang seperti apa. Beratus-ratus tahun. Ribu-ribu tahun. Bahkan kalau saudara kita sebut gambar Soekarno. Apa di pikiran saudara? Sang proklamator. Nah itu peta hidup. Pertanyaan buat saudara. Kalau saudara nggak ada. Siapa saudara? Mau jadi apa saudara? Mau jadi apa saudara? Atau orang nggak tahu itu orang nggak hidup nggak ada tujuan. Dia pasti pejabat, tapi saya nggak tahu tuh. Ini sih orang kaya, tapi nggak tahu. Dan kabar baiknya, Yesus menebus saudara. Kita perlu ditebus. Supaya saudara menjadi manusia baru. Supaya gambar Allah dalam diri saudara dipulihkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu tadi. Itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau dengan emas. Tapi dengan apa? Darah Yesus. Itulah yang Tuhan mau, restitutio, imagnus Dei, pemulihan gambar Allah di dalam kehidupan saudara. Saudara harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Nggak bisa hidup seperti ini. Itulah kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oh betapa berharganya. Kalau saudara lihat gambar itu, saudara lihat, oh dia sudah menebus saya. Dia sudah membayar dosa-dosa saya. Oh saya yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan. 2000 tahun lalu dia sudah membeli saya. Hargamu lunas dibayar, nggak dikredit, nggak dicicil. Lunas dibayar di kayu salib di Golgota. Segala dosa pelanggaranmu tidak diingat-ingat Tuhan lagi. Dilempar tubir di laut. Kita ini layak mati, neraka. Tapi Tuhan mengubahkan saudara. Amin. Saya tutup dengan gambar ini. Saudara, perbudakan. Saya tutup dengan ini. Ya. Di zaman Roma pada waktu itu, 100 bahkan 100 tahun sebelum Kristus ada, sebelum Masehi, perbudakan pusatnya di Roma, begitu banyak. Saudara jual beli budak. Kalau saudara lihat yang pakai mahkota itu bosnya, itulah penjualnya. Ini yang lain barang-barang. Itu perbudakan. Tinggal dijual, siapa datang mau membeli, dia beli. Nggak peduli anak kecil, perempuan, laki-laki, dan terserah siapa pembelinya. Pembelinya bisa beli kalau dia punya uang dan dia bebaskan dari perbudakan orang ini. Dia beli, dia bawa, tetap secara pribadi dia bisa bawa menjadi budak seksnya. Dia bisa bawa menjadi budak apa dia? Itu Tuhan. Dia beli. Nah, sama dengan ini Paulus menggambarkan. Waktu ayat ini dibagi Paulus menggambarkan, seperti itulah pasar namanya agora. Pasar agora. Disebut agora di mana saudara orang tuanya datang dan membayar dan membawa pulang tawanan itu, membawa pulang budak itu. Itu yang Yesus buat. Ex agorazo, dia membawa budak-budak saudara dan saya sebagai budak, diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Ya, harus mati, harus hidup selamanya. Yesus bayar saudara seperti ini. Seperti dia datang membawa darahnya, seperti dia membawa uang tebusan dan membayar, mengatakan lunas aku bayar dia. Dia berhak aku ambil. Saudara diambil oleh Tuhan. Itu namanya ex agora, saudara diambil dari pasar perbudakan, dari pasar agora, dibawa oleh Tuhan dan saudara menjadi hambanya. Karena itu jangan mengabdi kepada dua tuan. Tidak boleh ada tuan yang lain. Selain siapa? Selain Yesus dalam hidup saudara. Hanya Yesus, tidak boleh ada yang lain. Hanya Yesus. Jangan menduakan dia karena saudara sudah dibeli. Saudara kita budak yang dibeli, dibayar lunas. Ingatlah, saudara kita berdosa. Kita dibayar, diambil oleh Tuhan.
Seluruh turunan kita. Maka waktu budak itu dibeli, dia punya kalung, dilepaskan kalungnya, kalung budaknya itu. Dilepaskan. Dan diberi hak untuk hidup bersama tuannya. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Dan pada waktu itu, kita mendapat surat tebusan. Amin. Kita dibebaskan. Yesus lakukan itu kepada saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu. Kita diperbudak. Berapa banyak saudara diperbudak? Ditarik keluar oleh Tuhan. Dan sewaktu saudara bersama Yesus, dibilang seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Is Jesus. Maukah saudara menjadi sahabat Tuhan? Maukah saudara menjadi sahabat Yesus pagi hari ini? Saya mau saudara buka hati saudara. Dari awal saya katakan, sekiranya Roh Kudus berbicara kepada saudara. Suatu lagu ini kita nyanyikan. Suatu kita menyembah Tuhan, menyembahlah sungguh-sungguh. Dan biarkan Holy Spirit menyentuh saudara. Tidak ada yang lain. Bila hati terasa Kita worship. berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami Yes, bawa Lord. hidup kami Tuhan. Ku bawa hidup. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Dia, buka hati. Ku terima Jesus. anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarmu Tuhan. Sujud di altar. Bawa hidupku Tuhan kepada Engkau. Ku bawa Kami menyesal dan kami malu Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdosa dan kami menipu Engkau Tuhan. anugerahnya. Izinkan, lembutkan hati Dia kami. ampuniku We surrender kepada dan Jesus. bebaskan. Oh, selamatkan kami Tuhan. Dia ubah hidupku, barui Haleluya. Pulihkan kami. hatiku. Sesuatu Pemulihan terjadi. Yes. pemulihan Kesembuhan terjadi. Yes, Lord. kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Oh yes, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan kami. Bahwa tidak ada yang sama dengan Engkau Tuhan. Kami spesial di mata Engkau Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami sempurna apa adanya. Sempurna sesuai dengan gambar yang Kau mau. Sempurna sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami angkat tangan di hadapan Engkau. Kami katakan, jadilah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadilah setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Biar kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bukan tidak sama lagi. Katakan bersama saya tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Saya tidak sama lagi. Karena saya adalah ciptaan Kristus. Saya diperbaharui di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami bukan lama lagi Tuhan. Tapi biar kami berjalan selanjutnya. Berjalan dalam masa depan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, bahwa Engkau begitu baik. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman yang telah diberitakan, firman yang telah keluar dari mulut-Mu Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan melaksanakan tugasnya di dalam hati kami semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Memberikan pertumbuhan dalam hidup kami. Sehingga kami akan melalui hidup kami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan setiap hari di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Dia. Dan arahkan tanganmu ke arah surga. Tanda penyerahan dirimu kepada Tuhan. Dan buka tanganmu ke arah surga. Tanda penyerahanmu. Tanda engkau menerima segala kelimpahan berkat, segala kelimpahan rahmat, anugerah, kekayaan surgawi yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Inilah gerejamu Tuhan dan umatmu, sujud di altarmu, menengadahkan tangan kami ke arah surga. Tanda penyerahan kami kepada Engkau, pencipta langit dan bumi. Curahkanlah urapan berkat-Mu pada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, yang melampaui segala akal dan pikiran, melimpah atas kehidupanmu jemaat. Pulanglah dan jadilah berkat. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan, berkat melimpah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, amin.